menimbulkan merasa mengantuk setelah makan. Apakah Anda juga pernah mengalaminya? Bukankah dengan makan kita menambah energi? Lantas mengapa justru rasa mengantuk yang muncul? Biasanya rasa kantuk ini muncul setelah kita makan makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Pendapat yang lain mengatakan kita menjadi mengantuk setelah makan banyak karena aliran darah akan lebih banyak ke saluran pencernaan kita. Semakin banyak makanan yang kita konsumsi, maka semakin banyak darah yang mengalir ke saluran pencernaan kita. Hal ini juga menyebabkan pasokan oksigen untuk otak dan organ-organ lain berkurang sehingga kita menjadi lemas dan mengantuk. Nah, meski tidur sangat baik untuk kesehatan, namun bila kita tidur setelah makan, ternyata ini akan sangat berbahaya untuk kesehatan. Karena itu disarankan sebaiknya makan 3 jam sebelum tidur. Dan berikut ini adalah bahaya yang bisa ditimbulkan kalau kita langsung tidur setelah makan. Ini dia informasinya. Bahaya pertama bila tidur setelah makan adalah tenggorokan terasa terbakar. Ini karena dipicu oleh refluks asam. Gastroesophageal reflux disease atau disingkat GERD yang merupakan nama lain dari refluks asam adalah tidak menutupnya katup antara perut dan kerongkongan. Hal ini memungkinkan asam lambung untuk menjalar ke tenggorokan dan menyebabkan sensasi tenggorokan terbakar. Gejala ini merupakan gangguan di mana asam di lambung terdorong ke kerongkongan karena katup yang memisahkan perut dan kerongkongan tidak berfungsi dengan baik. Refluks asam juga biasa terjadi pada orang yang menderita obesitas. Hal itu karena pada orang gemuk perut kelebihan beban sehingga ada tekanan pada perut yang membuat katup otot di antara kerongkongan dan perut terbuka. Pada orang normal, katup ini otomatis tertutup mencegah naiknya asam dari lambung ke kerongkongan. Refluks asam tidak terkontrol dapat menyebabkan esofagitis atau peradangan dari esofagus, luka di perut Anda dan kerongkongan yang mungkin mulai pendarahan. Bahaya kedua bila tidur setelah makan adalah rasa panas di dada. Pada awalnya berbaring setelah makan mungkin akan membuat Anda merasa baik, namun sementara tubuh kita beristirahat, sistem pencernaan akan bekerja keras. Hal tersebut bisa meningkatkan kadar asam lambung dan memicu sakit maag. Terkadang bisa juga menimbulkan rasa panas pada perut, dada, dan tenggorokan. Normalnya isi lambung atau maag akan kosong kembali sekitar 2 jam setelah kita makan. Tapi kalau posisi tubuh kita berada pada posisi baring, maka proses pengosongan lambung atau maag akan terhambat atau terlambat. Hal ini akan mengakibatkan timbulnya gangguan pencernaan seperti mencret atau sembelit tergantung bahan makanan yang kita makan. Jadi sebaiknya jangan segera berbaring setelah makan, tunggu setidaknya hingga 1 jam agar sebagian besar makanan sudah ke lambung menuju usus. Pemirsa ingin tahu bahaya apa lagi yang terjadi jika kita langsung tidur setelah makan? Tunggu informasi berikutnya sesaat lagi, tetap di Spotlight. Bahaya berikutnya bila tidur setelah makan adalah berat badan menjadi naik. Itu terutama terjadi bila Anda terbiasa makan larut malam sebelum tidur. Selama tidur, kecepatan sistem pencernaan akan melambat. Untuk alasan ini, makan larut malam tidak dianjurkan karena enzim dan asam lambung yang berfungsi untuk mengubah makanan menjadi energi tidak aktif, sehingga bisa menumpuk kalori dalam tubuh. Padahal untuk menurunkan berat badan, tubuh kita harus membakar kalori lebih banyak dari kalori yang kita konsumsi. Penimbunan makanan yang terbanyak ketika kita tidur setelah makan, terutama terjadi di bagian perut, sehingga biasanya perut akan menjadi buncit. Untuk menghindari rasa kantuk setelah makan, maka sebaiknya jangan makan hingga terlalu kenyang. Perbanyaklah jumlah asupan protein dan kurangi jumlah asupan karbohidrat. Kurangi makanan bertepung dan yang mengandung gula seperti roti, muffin, pasta, dan cake. Pilihlah sumber protein dengan lemak rendah seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, ikan, dan daging ayam tanpa kulit, dan lain-lain. Bahaya bila tidur setelah makan yang selanjutnya adalah serangan stroke. Mungkin ini merupakan resiko paling berbahaya dari tidur setelah makan. Hasil sebuah penelitian yang dilakukan University of Ioannina Yunani menemukan bahwa perilaku segera tidur setelah makan dapat meningkatkan resiko kita mengalami serangan stroke. Penelitian yang melibatkan 500 responden orang sehat menemukan bahwa orang yang memiliki jeda paling lama antara makan dan tidur mempunyai resiko terendah untuk mengalami stroke. Ada 2 teori yang bisa menjelaskan hasil penelitian ini. Pertama, stroke bisa terjadi disebabkan oleh kerasnya kerja sistem pencernaan kita yang berdampak pada meningkatnya tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol yang nantinya bisa memicu terjadinya stroke.
Teori kedua mengemukakan refluks asam yang terjadi bila kita segera tidur setelah makan mungkin meningkatkan terjadinya apnea tidur atau nafas terhenti selama tidur yang bisa menyebabkan serangan stroke. Dan bahaya terakhir bila tidur setelah makan adalah sariawan. Hal itu terjadi karena bila kita tidur setelah makan, maka menyebabkan pencernaan kacau, berakibat juga panas dalam yang akhirnya membuat penyakit sariawan. Jadi orang yang terkena sariawan bukan semata-mata akibat kekurangan vitamin C, tetapi juga karena makan yang tidak teratur dan kebiasaan buruk tidur setelah makan. Panas dalam adalah suatu keadaan di mana tubuh manusia mengalami panas yang berlebihan, terutama di sistem pencernaan. Panas dalam bisa disebabkan oleh tidak seimbangnya makanan yang bersifat panas dan dingin. Demikian pemirsa beberapa bahaya tidur setelah makan. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Dan berikut Spotlight telah merangkum dari berbagai sumber mengenai beberapa kisah mengharukan yang dialami oleh pasangan suami istri yang rela melakukan apa saja demi kebahagiaan pasangan mereka. Bahkan kisah cinta mereka telah membuat mereka menjadi contoh yang baik serta menginspirasi banyak orang untuk dapat menjaga janji setia dan cinta mereka terhadap belahan jiwanya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kisah mengharukan suami istri yang pertama datang dari seorang pria asal Jepang, Yasuo Takamatsu. Setelah 3 tahun berlalu, pasca tsunami besar yang melanda Jepang pada 11 Maret 2011 silam, Takamatsu masih menggenggam secerca harapan akan ditemukannya sang istri tercinta yang telah menghilang pada saat bencana tsunami akibat gempa dahsyat yang menimpa tempat tinggal mereka. Saat bencana tersebut terjadi, Takamatsu yang bekerja sebagai seorang supir bus ini sedang tidak mendampingi sang istri sehingga bisa selamat dari gelombang bencana tersebut. Hanya saja sang istri tercinta Yuko yang saat itu baru hendak pulang dari tempatnya bekerja di sebuah bank tidak berhasil selamat dari gelombang setinggi 20 meter yang menyeretnya. Yuko menjadi salah satu dari 2.636 korban hilang akibat gempa tsunami Jepang yang terjadi di kota nelayan Onagawa, tempat tinggal Takamatsu dan Yuko. Lebih dari 15.000 orang dinyatakan meninggal dunia dan 800 orang dinyatakan hilang dalam bencana besar tersebut. Didorong dengan rasa cintanya, Takamatsu pun rela menantang maut dengan melakukan scuba diving di laut yang menghadap Samudra Pasifik demi menemukan jasad sang istri. Walaupun tidak memiliki latar belakang menyelam, pria yang telah berusia 57 tahun tersebut rela belajar scuba diving dan nekat menyelam di perairan dingin lepas pantai tersebut. Kisah cinta sehidup semati sepasang suami istri benar-benar dialami oleh pasangan suami istri Frank dan Eleanor Turner asal North Carolina. Seperti yang diberitakan oleh surat kabar Huffington Post, Frank dan Eleanor benar-benar membawa cinta mereka hingga ke dalam liang kubur karena keduanya menutup usia hanya berselang 6 jam tanpa mengetahui kabar kematiannya satu sama lain. Menurut kabar, kisah mengharukan tersebut bermula ketika Eleanor yang saat itu berusia 87 tahun meninggal dunia setelah menjalani beberapa perawatan di rumah sakit yang berada di North Carolina 29 November 2013 lalu. Saat anak-anaknya sedang mengalami kebingungan bagaimana cara menyampaikan berita duka cita tersebut kepada sang ayah, tiba-tiba saja takdir berkata lain. Seakan tak ingin ditinggalkan sendiri oleh belahan jiwanya, 6 jam kemudian Frank yang tidak mengetahui jika sang istri telah meninggal dunia, tiba-tiba saja mengalami gagal pernafasan dan menghembuskan nafas terakhirnya. Keduanya lalu dikuburkan bersama-sama di pemakaman Lakeland Memorial Park, North Carolina. Menjaga pasangan dikala senang maupun susah, dikala sehat maupun sakit, tampaknya benar-benar dilakukan oleh pasangan Larry Swilling dan Jimmy Sue. Kisah mengharukan ini bermula ketika Jimmy Sue divonis terkena gagal ginjal dan perlu melakukan transplantasi ginjal. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Larry Swilling sang suami bersedih. Usaha pertamanya adalah dengan memutuskan untuk mendonorkan ginjal miliknya. Namun sayang, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena golongan darah Larry tidak cocok dengan milik sang istri. Namun seakan tak patah arang, Larry pun bertekad untuk mendapatkan ginjal lain demi kesembuhan belahan jiwanya. Dengan berjalan kaki dan berdiri di pinggir jalan,
Larry rela berada di tengah panas matahari dan membawa papan bertuliskan Need Kidney for Wife atau butuh ginjal untuk istri dengan nomor telepon tertera di bawahnya. Aksi Larry ini pun banyak mendapatkan simpati dari warga yang akhirnya justru memberikan sumbangan berupa uang untuk Larry. Namun sumbangan tersebut ditolaknya karena dirinya lebih membutuhkan ginjal untuk istri tercintanya. Akhirnya harapan dan doa akan kesembuhan sang istri pun terjawab setelah seorang pensiunan Letnan Kolonel Angkatan Laut Amerika Serikat Kelly Wemerling mendonorkan salah satu ginjalnya untuk menyelamatkan nyawa Jimmy Tu. Setelah dilakukan operasi transplantasi ginjal, pasangan Larry dan Jimmy pun dapat berbahagia kembali karena dapat menikmati masa tua mereka bersama-sama kembali. Kalau jodoh tak akan lari kemana? Begitulah kira-kira ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kisah mengharukan pasangan suami istri. Walaupun telah terpisah jarak dan tidak saling mengetahui keberadaan masing-masing, namun keduanya masih menyimpan dengan rapi rasa cinta keduanya di dalam hati, hingga akhirnya keduanya dapat disatukan kembali dalam sebuah mahligai rumah tangga, bahkan setelah keduanya terpisah selama hampir 70 tahun lamanya. Seperti yang banyak diberitakan oleh Daily Mail, Bob Humphries dan Bernie Blewett telah mengalami jatuh cinta saat keduanya masih remaja. Saat itu Bob yang berusia 18 tahun pergi ke desa Appledore, North Devon, tempat Bernie tinggal. Setelah merasakan jatuh cinta dan berkencan, pasangan muda ini harus terpisah karena Bernie harus tergabung menjadi seorang perawat militer di Angkatan Udara Inggris, sementara Bob berada di Yorkshire untuk bergabung dengan Squadron Royal Engineers. Karena tak pernah mendapatkan balasan dari surat-surat yang dikirimnya, Bob mengira Bernie telah melupakannya. Begitupun sebaliknya, Bernie menganggap Bob telah menemukan kekasih lain selama perang berlangsung. Padahal dalam salah satu surat cintanya, Bob menuliskan lamaran untuk menikahi Bernie. Karena telah kehilangan kontak, akhirnya membuat keduanya memutuskan untuk melanjutkan hidup dengan menemukan cinta yang lain dan membentuk sebuah keluarga. Namun seakan memang telah berjodoh setelah 70 tahun berlalu dan keduanya menyandang status duda dan janda, Bernie dan Bob justru dipertemukan kembali di saat Bob telah berusia 89 tahun dan Bernie berusia 87 tahun. Cinta pertama yang telah lama mereka pendam akhirnya tumbuh kembali dan keduanya lalu mengikrarkan janji setia sehidup semati dalam sebuah upacara pernikahan di gereja St. John, Somerset, Inggris pada tahun 2013 lalu. Dan mirsa, itulah tadi beberapa kisah mengharukan dari beberapa pasangan suami istri yang telah setia dan menjaga cinta mereka hingga maut memisahkan. Semoga saja kisah-kisah tadi dapat menginspirasi Anda untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga, walaupun harus diterpa gelombang permasalahan yang tak kunjung usai. Dan yakinlah jika kebesaran cinta dapat mengalahkan segala.